Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tarisha Nur Aprilia. Masih membahas mengenai angkatan sastra yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas angkatan Balai Pustaka, angkatan Pujangga Baru, dan juga angkatan sastra Jepang dan juga angkatan 45. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas mengenai angkatan 66 dan angkatan 80. Latar belakang angkatan 66. Kenyataan sejarah membuktikan bahwa sejarah awal pertumbuhan sastra Indonesia, para pengarang sudah menunjukkan perhatian yang cukup serius terhadap dunia politik. Nama angkatan 66 pertama kali digunakan Jasin dalam angkatan 66 prosa dan puisi. Dalam buku ini, Jasin menyampaikan penolakannya terhadap angkatan 50, di mana Jasin mengkritisi semua konsepsi angkatan 50 dan angkatan terbarunya, Ajib Rosidi dengan nada emosional dan keras. Alasan utama penafsiran angkatan 50 dan angkatan terbaru adalah kedekatan masa dengan angkatan sebelumnya, yaitu dengan angkatan 45, sehingga tidak ada konsep yang berlainan dengan angkatan sebelumnya. Pada periodisasi ini, terjadi pergolakan yang hebat antara dua kubu, yaitu pengarang yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dan Manifest Kebudayaan. Mereka saling menyerang dan menjatuhkan. Lekra mengusung paham realisme sosialis yang menjadi filsafat seni kaum komunis. Paham ini mendudukkan seni untuk rakyat. Sementara itu, pengarang Manifest Kebudayaan mengusung paham humanisme universal yang mendudukkan seni untuk seni. Pergolakan ini dipicu oleh persoalan politik masa itu. Orang-orang Lekra memanfaatkan kekuatan PKI sebagai partai terbesar pada saat itu, sehingga menguasai pemerintahan. Lekra juga demikian. Mereka menguasai penerbitan dan tidak segan menyerang dan menghancurkan media-media yang dijadikan sarana berekspresi para pengarang Manifest Kebudayaan. Meletusnya pemberontakan PKI dan ditangkapinya orang-orang PKI membawa angin terbalik pada orang-orang Manifest Kebudayaan. Para pengarang Manifest Kebudayaan yang selama beberapa kurun waktu tertindas menjadi orang yang bebas dalam berekspresi. Kemudian pada masa ini juga melahirkan beberapa perempuan pengarang. Di antaranya yang paling menonjol yaitu N.H. Dini. Masih banyak pengarang dan penyair angkatan 66 lainnya yang mempunyai andil besar dalam mempertahankan Pancasila. Mereka dapat digolongkan pejuang dalam membela negara untuk tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 melalui karya-karyanya. Adapun ciri khas dari angkatan 66 yang pertama, mulai dikenal gaya epik atau bercerita pada puisi, yaitu muncul puisi-puisi balada. Kemudian puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Selanjutnya, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Dan terakhir, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai angkatan 80-an. Yang pertama, latar belakang dari angkatan 80-an ini. Runtuhnya kekuasaan politik PKI menandai runtuhnya Orde Lama dan bergantilah pada Orde Baru, dengan duduknya Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada era ini terkenal dengan sebutan Orde Pembangunan. Hal ini juga berdampak pada perkembangan sastra Indonesia. Sastra Indonesia semakin menemukan warnanya, seperti filsafat, mistik, ideologi, dan budaya lokal. Perkembangan sastra Indonesia tahun 1980 hingga 1990-an tidak terlepas dari warna-warna tadi, khususnya warna budaya lokal. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa ini. Pada umumnya, tokoh utama dalam novel mereka adalah perempuan dengan segala problematikanya. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum.
Adapun ciri khas dari angkatan 80-an yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. Kemudian sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan kemistikisme. Kemudian, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritis sosial, politik, dan budaya. Kemudian, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Kemudian, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Kemudian didominasi oleh roman percintaan. Nah, setelah mengetahui latar belakang dan juga ciri khas dari kedua angkatan tersebut, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu karya di antara kedua angkatan tersebut. Di sini saya akan membahas karya dari sastrawan Ahmad Tohari, yaitu karyanya novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paru. Novel Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari yang mengangkat persoalan adat dan budaya yang telah mengakar di tentangnya. Baik, selanjutnya kita akan mengkaji unsur intrinsiknya. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam novel ini bercerita tentang seorang ranggeng yang memberikan kehidupan pada suatu desa dengan budaya yang melekat. Selanjutnya, tokoh utama pada novel ini yaitu Serintil dan Rasus. Sedangkan tokoh tambahannya yaitu suami istri Kartareja, suami istri Sakarya, suami istri Santoyib, kemudian nenek Rasus, Dadang, Warta, Darsun, Dor, Sulam, Sarsan, Slamet, dan lain sebagainya. Kemudian penokohannya yaitu Serintil bersifat centil, gemulai, dan ramah, sedangkan Rasus bersifat pemalu, pendendam, dan pekerja keras. Selanjutnya yaitu alur. Alur atau plot dalam novel Ronggeng Dukuh Paru ini yaitu alur campuran. Berikut tahap-tahapnya. Pertama, cerita berawal ketika Rasus melihat Serintil bertembang dan menari di bawah pohon nangka. Kemudian terjadi sorot balik. Yang pertama, tarian Serintil mengingatkan warga Dukuh Paruk atas bencana tempe bongrek 11 tahun lalu. Kemudian sorot balik yang kedua, Rasus melakukan kilas balik ketika kebenaran akan kepergian emak masih simpang siur. Kemudian Rasus kembali lagi pada masa sekarang ketika harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Serintil menjadi ronggeng yang tidak disukainya. Kemudian yang terakhir, Rasus akhirnya meninggalkan Serintil. Lama menghilang dari Dukuh Paruk, Rasus memutuskan kembali ke sana untuk sementara karena tugasnya sebagai tentara. Kemudian ada pun latar tempat yang pertama di sekitar pohon nangka, di sekitar kuburan Seca Menggola, kemudian beranda rumah nenek Rasus, kamar Serintil, pasar Dauhan, halaman rumah Kartareja, hutan, dan rumah Sakaya. Kemudian ada pun latar waktunya terdiri dari pagi, siang, sore, malam, dan tengah malam. Selanjutnya sudut pandang. Ahmad Tohari dalam menceritakan para pelaku menggunakan sudut pandang pengarang sebagai orang pertama yang diwakilkan oleh tokoh utama. Adapun amanat pada novel ini yaitu budaya tetaplah budaya yang tidak bisa diubah. Tetapi tidak semua tradisi itu baik bagi semua pihak, artinya masyarakat perlu menyaring kembali tradisi yang akan dipertahankan dan tidak merugikan pihak tertentu. Baik, itu dia pembahasan kita mengenai angkatan 66 dan juga angkatan 80. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.